toksoplasma itu sebetulnya tidak mengenal gender, ya. Tidak mengenal gender. Jadi di saat saya membahas penyakit kucing yang menular ke manusia. Ya sebetulnya ada penyakit ringan, ya bisa dibilang penyakit ringan karena ini penyakit luar, Lex. Penyakit luar tuh ya menyerangnya ke kulit. Ke kulit? Ke kulit yang paling bisa dikatakan ringan itu ringworm. Nih kan, ringworm ini kan banyak banget nih kejadiannya. Itu jamur yang membentuk, kalau di saat gatal itu membentuk lingkaran seperti ring itu lingkaran kan. Worm jamur maksudnya arah sana sih sebetulnya. Seperti apa, worm tuh cacing ya kalau bahasa Inggrisnya. Worm cacing ya. Nah, jadi melingkar, lingkaran gitu ya, cacing yang melingkar. Jadi itu gatal, ciri-cirinya seperti itu. Semakin digaruk itu biasanya berair warna bening ya. Mirip kayak cacar nggak sih? Oh ya enggak jauh, cacar kan panas ya. Ini gatal. Jadi penularannya lewat sentuhan. Jadi kita menyentuh kucing yang memiliki penyakit ringworm, itu ya kita kena gitu, jadi gatal. Nah cara ngobatinnya ya sebetulnya agak sedikit mudah, banyak sih salep jamur untuk manusia. Ini kan kita ngobatin yang di manusianya ya. Atau mau di hewannya sih sebetulnya. Ya hewan juga. Hewannya juga sih sebetulnya. Banyak lah obat-obat jamur lah gitu ya. Nah biasanya kalau ringwormnya jelas itu saya suka menyarankan cuci dengan alkohol. Kenapa alkohol yang dipilih? Alkohol itu membuat lingkungan kulit itu kering. Ya, membuat lingkungan kering, jadi tingkat kelembaban rendah, akhirnya si jamur itu mati. Karena jamur itu butuh tingkat kelembaban yang lumayan tinggi untuk hidupnya. Ya. Nah, tapi kadang ada juga dokter lain yang suka menyarankan pakai minyak VCO. Ya, minyak lah, intinya minyak. Minyak itu juga kan mengurangi kelembaban. Cuman kenapa saya lebih memilih alkohol? Karena kalau minyak itu kan lengket, jadi berbekas. Yang ditakutkan sama saya sebetulnya itu menyebabkan kerusakan rambut yang lainnya yang sehat. Nah, itu sebetulnya pemilihan kenapa baiknya ke arah penggunaan alkohol. Tapi itu bebas-bebas saja sih. Biasanya cat lover kebanyakan sih yaitu cenderung dua hal itu, antara alkohol dengan minyak. Minyaknya itu ya biasanya suka ada yang pakai VCO lah atau apa, sebetulnya intinya sama, membuat kelembaban di lingkungan kulit jamur itu berkurang. Kalau minyak VCO itu sebenarnya ada nggak sih kayak di apotek kimia farma gitu? Ada? Banyak. Nah itu satu. Dan yang berikutnya juga ini termasuk ringan juga sih, Lek. Ringan. Jadi itu tuh bisa dibilang penyebabnya kutu, tapi kecil kutunya, nggak kelihatan. Itu masuknya penyakit disebutnya skabies. Jangan salah, itu skabies menular ke manusia. Skabies dan satu lagi demodex. Tapi kalau sekecil-kecilnya masih bisa lihat atau harus pakai mikroskop gitu? Kalau bentuk kutunya harus pakai mikroskop. Cuman kalau ciri-ciri di kucingnya itu dimulai dari pengerasan di daerah ujung telinga, pinggir-pinggir telinga. Di pinggir telinga. Itu keras, mengeras. Kayak jamur nggak sih? Pudis gitu. Kalau kayak jamur gitu yang kering? Kalau jamur itu sebetulnya diawali bukan di pinggir-pinggir telinga, enggak. Kalau jamur. Kalau skabies pasti di situ awal mulanya. Kenapa? Di situ pembuluh darahnya yang paling mudah diserang sama skabies. Ya.
situ. Terus kalau Demodex biasanya mencar-mencar ini tuh berantakan lah kemana-mana. Berantakan. Si keraknya itu. Oh. Emang agak sulit itu kita ngobatin Demodex. Demodex. Dibandingkan skabies. Karena Demodex itu harus ada pengulangan pengobatan sampai si penyakit itu beres. Itu kalau penggunaan itu jangka-jangkanya gimana dok? Nah itu tergantung kondisi kesehatan si kucing itu ya. Terus yang berikutnya paling yang agak sedikit suka disebut virus sama orang-orang itu toxoplasma. Oh ya itu paling sering didengar. Padahal itu parasit. Oh parasit? Iya, bukan virus. Toxoplasma itu penyebabnya itu protozoa. Protozoa termasuk ke golongan parasit. Bukan virus. Hati-hati biasanya karena kan banyak kan orang tuh taunya toxoplasma itu adalah virus ya. Ya soalnya kan apa sih? Virus Katanya kucing gitu ya. Katanya kan apa sih kan toxoplasma bisa dari kotoran kucing ya dok? Nah ini ceritanya. Kalau pada kupu-kupu itu kan metamorfosis ya. Perubahan dari telur, larva atau ulat ke kupu-kupu, kepompong, kupu-kupu. Nah di dunia parasit juga seperti itu. Jadi telur, larva, pendewasaan, dewasa. Nah masa untuk toxoplasma untuk mengalami sampai fase dewasa itu harus melalui usus kucing. Jadi di usus kucing. Kalau dia tidak melewati usus kucing dari fase larva kecil, itu dia tidak bisa menyebabkan penyakit. Kalau dia tidak bisa nyampe ke masa dia pendewasaan, karena masa pendewasaan itulah dia yang menyebabkan sakit. Ya, karena dia kalau lebih jelasnya lagi banyak sekali yang harus diuraikan mengenai toxoplasma. Ya, ini kan secara global. Jadi kasarnya kita kalau makan kotorannya kucing kita kena toxoplasma. Tapi mungkin nggak kita makan kotoran kucing? Nggak mungkin dong. Kemungkinannya kecil, ya. Kecil kemungkinannya. Tapi banyaknya yang kena toxo itu rata-rata yang memakan daging setengah matang. Yaitu steak sama sate. Jadi mungkin prosesnya panjang ya. Kenapa sih toxo ini bisa nyampe ke daging sapi atau ke daging kambing atau domba? Mungkin gitu ya, kucing liar pup di daerah rumput, terus rumput itu dimakanlah sama si kambing yang mungkin sedikit di situ sedikit banyak ada kotoran si kucing yang mengandung toxoplasma. Nah ini nyebarlah ke si badan si sapi atau domba itu. Disembelih, nah dagingnya itu mengandung itu mungkin ya secara ininya. Kalau misalnya mau itu harus diteliti lebih ulang lagi sih sebetulnya prosesnya kenapa sih bisa sampai situ gitu. Ya gitu. Tapi kalau pemilik kucing itu rata-rata mereka itu pola hidup bersihnya bagus. Jadi mereka itu sudah di mindsetnya sudah kepikiran gitu ya. Kita udah udah main sama kucing nih, mau makan otomatis dia cuci tangan pakai sabun. Itu udah jadi kebiasaan kalau saya lihat seperti itu di pemilik kucing. Tapi kok biasanya virus yang parasit itu nempel di badannya gitu atau dari kotoran kucingnya sih dok? Dari kotoran kucingnya. Jadi kalau di badan kucingnya enggak lah. Apalagi kalau kucingnya itu yang seminggu sekali atau 2 minggu sekali mandi sih ya dia bersih lah dari hal seperti itu. Gitu. Kalau itu kan parasitnya kan dari kotoran kucing, itu bisa dari kucing makan sesuatu nggak sih dok? Jelas. Jadi si kucing ini dia memakan fase toxoplasma yang belum dewasa. Nah di mana itu fase si
toksok itu ada yang seperti itu. Itu biasanya di hewan Rodentia itu biasanya di tikus atau tidak ada di tubuh serangga, itu di apa kayak kecoa gitu. Si kucing tuh makan kecoa kan, atau enggak ada di tempat sampah, kucing itu makan ada di dekat situ, kejilat makan sama si kucing, akhirnya mengidaplah penyakit. Sebenarnya di kucing itu tidak terjadi penyakit, dia hanya lewat saja. Cuma doang. Iya, hanya membutuhkan usus kucing untuk dia mengalami masa pendewasaan. Tapi kalau parasit kayak gitu masih bisa bertahan nggak sih dok? Kan ada kan kayak apa sih makhluk hidup, contohnya kayak makhluk hidup masuk ke sini kan kadang-kadang ada yang mati karena nggak tahan dengan kondisi di dalam tubuh, kan ada kayak zat-zat yang sangat berasam gitu dalam kucing, itu masih bisa bertahan gitu dok kalau parasit toksoplasma ini tuh? Yang bisa. Dan jangan takut kalau untuk mengobati toksoplasma di manusia itu juga di dunia kedokteran manusia sudah ada caranya. Dan ingat ya, yang saya suka miris itu suka ada bilang nih, pemilik kucing itu susah punya anak gara-gara toksoplasma. Ya, sebetulnya kalau untuk memiliki keturunan itu banyak faktor, bukan hanya itu saja, mungkin banyak yang lain yang tidak kita ketahui ya. Nah, jadi kalau untuk mencegah itu sih saya suka nyaranin, kalau yang saya sudah kenal, di pasca sebelum menikah, 3 bulan sebelum menikah, tolong dua-duanya dicek ke laboratorium manusia untuk mengetahui ada tidaknya toksoplasma. Dan itu ingat, bukan terjadi pada perempuan saja toksoplasma, tapi laki-laki juga, karena toksoplasma itu sebetulnya tidak mengenal gender ya. Jadi di saat terbentuknya keturunan itu kan dari sel perempuan dengan sel laki-laki, jadi tidak hanya karena mentang-mentang ada toksok itu untuk hamil itu perempuan, hanya perempuan saja yang dicek, enggak. Jadi si toksoknya bisa jadi dari laki-laki juga. Kan itu kan harus cek dulu. Tapi kalau udah kena gimana dok? Bisa disembuhin? Disembuhin bisa. Ada pengobatan. Iya, ada pengobatan. Ya. Kalau misalnya ngobrolin toksoplasma, ya sebetulnya menarik dan banyak. Ya. Cuman kayaknya sampai sini aja deh. Ya. Dan Alek juga masih SMA. Soalnya saya pernah dengar loh dok, ada kenalan dulu teman gitu yang ngomong, katanya teh jangan pernah deket-deket sama kucing, nanti teh bisa mandu gitu. Nah itu teh awal mulanya dari gara-gara toksoplasma gitu. Yang biasanya yang penyebab kambing hitam itu ada toksoplasma itu. Nah, memang si toksoplasma itu kenapa hubungannya dengan ke arah reproduksi, karena toksoplasma paling senang hidupnya di daerah sel tubuh yang beregenerasi, yaitu sel tubuh yang berkembang terus. Salah satunya di daerah bagian reproduksi. Karena reproduksi kan tiap hari itu si sel laki-laki bertumbuh dan berganti terus. Dan sel perempuan pun demikian, sel telur. Kan setelah dia ovulasi atau misalkan melepaskan sel telur, ada kan jadwal bulanan perempuan. Nah besoknya kan dia bentuk lagi sel telur lagi. Nah disitulah si toksok itu paling senang hidup. Nah kalau misalkan si janin itu bertahan, bisa menyebabkan namanya penyakit hidrocephalus. Hidrocephalus itu bentuk kepala bayinya besar, isinya air, cairan bukan air. Itu jadi kayak melendung gitu ya. Itu sih sebetulnya. Ya, makanya kalau misalnya ngebahas toksoplasma, kayaknya untuk di rumah kucing kalian hanya sampai sini. Ya, soalnya terlalu dalam gitu ya. Oh iya, terlalu dalam. Lebih banyak ke faktor yang lain nantinya. Ya, saya juga di yang sebelumnya sudah ya, Kal ya. Cuman tidak begitu terlalu mendalam juga. Ya mungkin itu bagian dokter hewan tapi ahli parasitologi nanti. Di sana ya. Ya. Nah,
mungkin ini hanya sampai terakhir itu satu penyakit lagi. Mungkin sekalian kampanye lah saya. Itu rabies. Rabies itu banyak pemilik kucing antara memikirkan penting nggak penting nih vaksinasi rabies kan. Iya. Ya, jadi vaksinnya rata-rata hanya vaksin pertama lalu vaksin booster bulan berikutnya. Iya. Sehingga kan rabiesnya kadang-kadang suka ya ada yang melupakan, ada yang dilupakan gitu kan. Betulnya itu penting. Ya. Kenapa penting? Itu melindungi si pemilik sebetulnya. Misalkan nih, Alek punya kucing, lepas, ketemu misalkan ada doggy atau misalkan kucing lagi yang dia kena rabies, digigitlah kucing kita. Kan? Kita nggak tahu dia digigit kucing lain atau anjing di luar pas waktu keluar. Datang masuk lagi ke rumah, ternyata dia bawa penyakit rabies. Nah, ini memang tidak ada suatu, mungkin saya belum tahu ketepatan waktunya ya. Yang saya tahu dengar waktu dulu itu kalau manusia digigit di kaki, di ujung di jempol kaki, itu 2,5 tahun lagi kita akan kena rabies kalau kita tidak melakukan pengobatan. Nah kalau di kucing misalkan kucing Alek tadi nih balik lagi kegigit di daerah misalkan di punggung. Nah, mungkin 2-3 bulan lagi dia kena rabies. Nah, si kucing kita kan nggak tahu nih kucing kita kena rabies. Kita peluk-peluk, gendong-gendong, terus gigit ke kita. Nah, gitu. Karena rabies itu penularannya lewat gigitan. Selama 3 bulan itu ada fase-fasenya nggak dong? Ya ada, cuman saya nggak ini lagi dah sampai sini. Oh, iya. Ya, hal itu nanti saya disangkanya sok tahu. Ya, bukan kompeten saya di situ. Nah, jadi vaksin rabies itu tolong divaksin kucingnya. Itu termasuk salah satu hal yang penting. Terus kalau misalkan kita mengikuti aturan pemerintah, kalau si kucingnya itu berpergian dari antar pulau, itu butuh salah satu syaratnya ada vaksin rabies. Nah bahkan saya terakhir kali dengar itu pengujiannya tidak hanya sampai buku vaksin saja, dicek dulu itunya apa, darah, diambil darah kucingnya, dicek mengenai titer antibodi rabies di dalam tubuh kucing itu. Itu mencukupi tidak angka aturannya. Ini kalau nggak salah minimal 0,5 international unit yang dibutuhkan untuk syarat itu boleh berpergian keluar pulau. Apalagi keluar negeri, udah jelas itu aturan internasional. Iya. Ya, kemarin juga ya beberapa kali proses ekspor impor juga demikian. Ya, apalagi kalau kita ekspor ke negara-negara tertentu seperti ke Jepang, ke Eropa, itu hasil labnya itu tidak bisa di dalam negeri. Hasil labnya, jadi si serumnya kita kirim ke UK, United Kingdom di Inggris, baru kita boleh si hewan itu berangkat. Jadi itu kayak udah kayak persyaratan wajibnya gitu ya kalau internasional itu. Udah aturan internasional. Kan biasanya kayak ada yang pengen beli kucing kan dari luar gitu ya. Diimpor ke Indonesia itu udah pasti divaksin dulu dari sana ya? Atau dari sini? Dari sana juga. Di sana dicek. Yang terjadi di karantina itu biasanya yang saya tahu di sana harus ada hasil uji tes rabiesnya. Nah sudah sampai sini dicek lagi, yaitu rabies itu begitu Jadi saran saya, karena tujuan dokter hewan itu kan mengobati hewan ya untuk kepentingan manusia. Ya, jadi yang diutamakan adalah sebetulnya ke arah manusianya lagi. Ya, ada yang lain mungkin sebelum kita kayaknya sampai sini deh untuk penyakit kucing yang menular ke manusia. Dan yang lain-lainnya mungkin kayak penyakit bakteri akibat gigitan. Ya, misalkan kita digigit kucing nih, kenapa suka panas dingin gitu kan?
karena di mulut di mulut kucing itu memiliki banyak sekali jenis bakteri. Jadi baiknya kalau ini saran dari saya, advice ya, kita digigit kucing atau dicakar kucing, di kuku kucing juga banyak bakteri ya. Langsung cuci tangan pakai air mengalir ya, pakai sabun, hilangin cepet-cepet ya. Nah kalau misalkan ada terjadi pendarahan, darahnya kita keluarin dulu. Ya maksudnya yang digigit itu jangan langsung kita tutup pakai perban, keluarin dulu, habis itu tutup Di air dulu gitu. di air mengalir tadi ya, seperti itu ya. Saya rasa cukup lah untuk penyakit ya. Karena apa sih, Soalnya yang umum aja udah panjang gitu dok. saya juga kurang ide lagi. Oke. Silakan mau closing dulu. Oke guys, jadi sampai sini dulu saja. Bagi yang mau nanya-nanya nanti lewat komen aja ya. Sama kalau mau nanya-nanya ya tadi dibahas soal vaksin, kalian bisa nonton di video yang sebelumnya soal tentang vaksin kucing. Ya. Oke, terima kasih ya Pak Dokter. Sama-sama. Nanti di lain waktu kita mau di berikutnya Ya. kita mau bahas ini deh, sedikit bocoran nih, bagaimana caranya si kucing ini tetap seperti kucing yang akan ikut kontes atau persiapan untuk ikut kontes dulu. Persiapan ikut kontes dulu aja lah ya. Nah, soalnya kan tahun 2016 2017 saya kebetulan ikut sibuk di kontes perkucingan gitu ya. Di organisasi CFA. Jadi Cat Fancier Association yang berkiblat di Amerika. Di Amerika? Ya, mungkin nanti next ya. Siap. Ya, gitu dulu dari saya juga. Kita lanjut nanti untuk siaran berikutnya. Oke. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Stop dulu. Gantian. Gantian. Baju ganti. Gantian.